Semuanya apa kabar? Wah, pasti semuanya sehat-sehat ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik di sini semuanya sudah siap? Wah, siap ya. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Wah, kakak di sini sebenarnya senyum loh adik-adik ya. Tapi adik-adik pasti senyum juga di rumah. Wah, senyum yang baik buat Tuhan. Good adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, yuk kakak ajak kita semua berdoa dulu ya. Yang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan begitu baik dengan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Dan hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh datang, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik luar biasa. Tadi doanya baik ya. Bagusnya semuanya duduk yang manis. Good adik-adik. Nah, sekarang kakak coba mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Oke, sekarang adik-adik kita mau yel-yel dulu ya. Kita panasin dulu. Udah panas belum badannya? Duh, kakak di sini panas-panas gak kakak? Panas ya. Kadang-kadang panas. Panas, kita panasin lagi badan kita adik-adik, kita yel-yel ya. Ya semuanya, adik Kiki, Kimo, Ejen, semuanya kita yel-yel Kiki, Kimo dulu deh. Yo. Ya, jongkok. Kak, sebentar Kak. Ada teman kita dulu yang mau yel-yel. Oh iya betul. Adik-adik, ada teman kita dulu nih yang mau yel-yel ya. Wah, kita lihat nih adik-adik teman kita yang semangat ini. Silakan. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita yang mau yel-yel nih ya. Yuk, kakak mau ajakin jongkok. Sekarang beneran adik-adik jongkoknya. Siap ya? Oke, kita hitung sama-sama pakai bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Wah, good adik-adik. Oke, sekarang kita yel-yel Ejen. Semuanya masih berdiri. Silakan Kak Feli. Oke, kita yel-yel agent ya. Sebelumnya kita mau dipimpin dulu nih sama teman kita. Silakan. Apa kabar, Jen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Jen, generation, hebat. Jen siap. Gerak. Mantap, kita bareng-bareng ya sekali lagi ya. Adik-adik Kiki dan Kimo, jangan mau kalah. Oke, siap Kak? Siap ya. Agent, Aero Generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent siap? Siap, gerak. Wow, mantap. Terima kasih Kak Feli. Terima Sama-sama, kasih Kak adik-adik Deborah. semua ya. Wah, semuanya bersemangat. Oke, masih sekali lagi adik-adik kita deklarasi dulu ya. Kita deklarasi anak hebat dan akan dipimpin oleh teman kita. Halo teman-teman, nama saya Christopher. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat hari ini. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Teman-teman, yuk kita katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Oke, terima kasih. Yuk kita deklarasi anak hebat sekali lagi ya adik-adik ya. Semuanya siap? Yuk, kita katakan sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Hebat, adik-adik hebat ya. Yuk kita mau nyanyi adik-adik semuanya. Masih sikap berdiri. Kita
katakan Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Tuhan Yesus baik sama kita. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Pelan-pelan adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Makin pelan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Adik-adik yang bersemangat katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kapan? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, semuanya tadi semangat ya, karena kita udah ngerasain semua kebaikan Tuhan sampai hari ini. Yuk, kakak yakin kalian juga udah gak sabar kan buat dengerin firman Tuhan hari ini. Kita mau buka hati kita mau buka telinga kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kakak ajak kalian semua buat tetap bangkit berdiri ya. Yuk, kita mau sembah Tuhan dulu bersama-sama. Makasih Tuhan buat hari ini. Makasih juga Tuhan kalau tadi kami udah nyanyi bareng-bareng, kami udah gerak bareng-bareng. Dan kami percaya Tuhan kalau kami sampai hari ini boleh tetap sehat. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena Tuhan sayang sama kami. Hari ini, saat ini kami mau kasih yang terbaik lagi buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
Tuhan, anak-anak Kiki, Kimo, dan Ejen yang hebat mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ayo adik-adik, sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Kakak undang kalian untuk angkat tangan kalian adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang... Ayo anak-anak hebat, katakan sekali lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejan, kita ulangi doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Aku siap Aku siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati telingaku, Berkati telingaku, berkati hatiku, berkati hatiku, juga mataku juga mataku, untuk sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu, Dalam namamu, ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar nih? Wah, kakak lihat udah pada siap semua ya. Mau dengerin firman Tuhan? Siapa adik-adik yang antusias dengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Wih, semuanya angkat tangan. Semuanya antusias. Gitu dong adik-adik. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik kita sama-sama deklarasi ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ulangi ya sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Weh, kasih tepuk tangan dulu dong adik-adik. Wah, luar biasa. Adik-adik semua bersemangat ya. Nah, adik-adik ingat nggak nih? Dari bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya, kita semua sudah bahas tentang apa adik-adik? Tentang firman Tuhan. Ulangi sama-sama, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan apa aja? Adik-adik ada yang masih ingat? Waktu itu dibagikan firman Tuhan itu makanan. Ya, bikin kita kuat. Lalu firman Tuhan juga apa? Madu ya adik-adik ya. Firman Tuhan itu manis. Buat jiwa kita, buat hati kita. Firman itu jadi kekuatan juga. Lalu apalagi firman Tuhan itu obat. Ya, obat. Jadi waktu kita sakit, waktu kita lagi lemah, dengar firman Tuhan, kita sehat lagi adik-adik. Kita jadi sembuh. Lalu apalagi yang 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu, firman Tuhan adalah cermin. Ya, jadi kita bisa lihat kalau misalnya ada yang salah,
ada yang jelek dalam diri kita. Waktu kita baca firman Tuhan, ketahuan deh kurangnya di mana, salahnya di mana. Lalu yang minggu lalu, firman Tuhan adalah apa? Adik-adik ada yang masih ingat? Firman Tuhan adalah rambu menjaga hidup kita dari kecelakaan, menjaga hidup kita dari hal-hal yang bahaya. Wah, luar biasa banget ya adik-adik ya. Kakak aja yang ngikutin, kakak yang baca aja langsung, wih, ternyata firman Tuhan itu banyak banget. Sama-sama bilang banyak banget. Wah, banyak banget kegunaannya, banyak banget manfaatnya untuk hidup kita adik-adik. Ya, kita jadi kuat, kita jadi sehat, kita jadi aman, kita jadi terjaga dari bahaya. Nah, siapa di sini adik-adik yang sekarang tiap pagi pasti baca firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Wah, ada ya. Semua pada angkat tangan. Ayo, semangat adik-adik. Kalau yang belum, minta ke mamahnya, minta ke papanya. Mah, Pah, ingetin Dede ya, ingetin Koko ya. Kalau pagi, ingetin untuk baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu apa aja tadi? Makanan, obat, madu, cermin, rambu-rambu. Dan satu lagi nih yang kakak mau kasih tahu hari ini. Kira-kira apa ya? Wah, kakak bawa apa ini? Adik-adik ada yang tahu apa ini? Apa? Palu. Hah? Firman Tuhan kok palu sih? Wah, iya adik-adik. Ada firman Tuhannya loh. Yuk adik-adik baca dulu yuk dari Yeremia 23 ayat 29. Nah, adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Boleh ambil Alkitabnya. Ya, lihat bahwa di Yeremia 23 ayat 29. Sudah? Baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Wah, seperti apa adik-adik? Palu yang menghancurkan bukit batu. Apa sih kegunaan palu? Untuk mukul, untuk menghancurkan benda-benda yang keras. Ya, kayak apa? Kayak misalnya tembok atau batu. Itu keras tapi pakai palu bisa hancur. Nah, sebelum kakak lanjutin, kita mau simulasi dulu ya. Ayo Kak Jati undang buat Kak Tata. Wah, Kak Tata bawa apa nih? Wah, ada permen. Aduh, keras nih. Tuh, keras ya. Kira-kira tapi kalau digigit, aduh keras. Kita mau coba pakai, apa ini? Pakai palu. Kita lihat bisa hancur nggak ya? Kalau ini sama kakak coba di gini gitu. Ya, nggak bisa hancur karena permennya keras. Tapi kita lihat ya. Kak Tata pakai ini pakai palu bisa hancur nggak ya kak ya? Wah, yang keras kak. Wah, kita lihat. Dan ternyata, wah di dalamnya ada apa ini? Ada coklat adik-adik. Wah, sesuatu yang manis, sesuatu yang enak. Ternyata ada, kita bisa temukan waktu dihancurkan. Kalau masih kayak gini, kelihatan gak coklatnya adik-adik? Gak kelihatan, kelihatannya cuma permen aja. Tapi waktu ada palu ini dipukul, tuk, tuk, tuk gitu ya. Wah, jadi kelihatan coklatnya. Jadi terbuka, jadi kelihatan yang manisnya. Oke, terima kasih Kak Tata. Boleh dibawa lagi. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan adik-adik. Kalau hari ini kita belajar firman Tuhan itu seperti palu. Apa sih maksudnya Kak? Emangnya yang keras dalam hidup kita apa sih? Nah, firman Tuhan itu bisa menghancurkan yang keras dalam hidup kita, yaitu hati. Sama-sama adik-adik bilang hati. Wah, hati kita ini kadang keras adik-adik. Karena apa? Karena dosa. Contohnya gimana Kak hati yang keras? Hati kan di sini. Kerasnya gimana ya? Hati yang keras tuh kayak gini adik-adik. Adik-adik,
Misalnya satu kali sama temennya berantem. Ayo, siapa di sini adik-adik yang pernah berantem sama teman? Wah, nggak usah ngaku, nggak apa-apa ya. Malu mungkinnya sama mamanya, sama papanya. Atau sama koko, sama dede, sama cicinya suka berantem. Wah, terus mamanya bilang, ayo udah, kalian kan saudara. Minta maaf, udah baikan lagi. Oh, nggak mau. Si koko yang salah. Kokonya bilang, nggak mau, si dede yang salah. Itu berarti hati adik-adik apa? Keras. Ya, disuruh minta maaf, nggak mau. Atau ada makanan. Papa pulang kerja bawa makanan. Terus semua pada rebutan. Tiba-tiba tinggal satu potong. Dan adik-adik tatap-tatapan sama cicinya. Siapa yang mau ambil? Tiba-tiba rebutan. Punya saya, buat saya. Akhirnya nangis, marahan. Terus papa bilang, udah berbagi aja. Nggak mau, ini punya saya. Nggak mau, ini punya saya. Nah itu berarti adik-adik hatinya keras. Keras itu artinya hatinya adik-adik ini nggak mau taat pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seperti palu. Artinya, waktu adik-adik dengar firman Tuhan, waktu adik-adik tiap pagi baca firman Tuhan, nanti firman Tuhan itu akan bikin hati adik-adik jadi lembut. Hati adik-adik jadi nggak keras lagi. Kayak permen tadi, yang tadinya keras waktu ada firman Tuhan dipukul terus, lama-lama jadi hancur, keluar yang manis. Keluar coklatnya. Wah, enak. Mungkin hari-hari ini hati adik-adik masih keras nih. Disuruh taat nggak mau. Disuruh mengampuni masih susah. Disuruh berbagi masih nggak mau. Masih pelit. Ayo tiap hari baca firman Tuhan. Nanti jadi lembut. Nah, sebelum kakak lanjutin, kita mau main game dulu ya. Adik-adik siap semua main game? Yang siap dengan keras bilang siap. Wah, yuk sama-sama kita mau main game. Oke adik-adik, Kak Feli sama Kak Deborah dan adik-adik mau ngajak kalian main nih. Mau main games ya. Gamesnya adik-adik boleh siapin 2 wadah kosong. Terus siapin kacang ya. Kita Kacang siap ada kulitnya, Kak. Ya, iya betul, kacang ada berkulit. kulitnya. Kita mau lomba buka kacang dari kulitnya alias kupas kacang ya. Adik-adik boleh ajakin mama, papa, encus, mbak semuanya bareng-bareng buat lomba buka kulit kacang ini dengan waktu 30 detik. Kak Deborah siap? Siap, Kak. Siap Ini ya, dari siap 10 ya. kacang ya, Kak? Dari 10 kacang, Oke. kita buka dalam waktu 30 detik. Siapa nih yang duluan? Siap ya Kak? Siap. 1, 2, 3. Waduh. Kak Feli cepet banget. Hati-hati ya adik-adik bukanya ya. Kulitnya jangan sampai ke bawah ya. Pisahkan ya kulit dan kacangnya ya. Agak. Ya jatuh. Ada yang jatuh. Pokoknya dibuka ya adik-adik ya. Jangan masuk mulut. Aduh keras. Habis waktunya. Wah, Kak Feli cepet banget. Habis waktunya. Aduh. Bukan kacang Kak Feli yang habis Kak. Habis waktunya. Nah adik-adik Kak Sisa Feli siapa masih nih? ada sisa 5. Wah. Kak Deborah? Kak Deborah sisa 3. Berarti yang menang Kak Deborah. Kak Deborah yang menang. Nah sekarang adik-adik cobain ya main di rumah. Selamat bermain. Semangat. Nah, adik-adik gimana tadi main gamenya? Seru ya? Siapa yang berhasil buka kacangnya? Wah, pasti semua semangat ya pada buka-buka kacangnya. Nah, sama seperti ilustrasi tadi, seperti permainan tadi. Kacang itu di luarnya keras ya. Kalau dimakan sama kulitnya enak nggak adik-adik? Siapa di sini suka makan sama kulitnya? Wah, pasti nggak enak ya. Atau ada juga yang suka sih asin ya, kayaknya asin ya. Diemut-emut asin memang. Tapi nggak mungkin sampai ditelan kan? Nggak mungkin ditelan, nggak enak. Yang kerasnya itu harus dibuang. Supaya apa?
supaya nanti adik-adik bisa dapat isinya. Yang enak itu apanya? Kulitnya atau kacang yang di dalamnya? Kacang dalamnya kan, bukan kulitnya. Walaupun ada asin-asinnya dikit, tapi nggak mungkin ditelan. Nah, sama adik-adik, hati kita juga kayak gitu. Mungkin sekarang masih keras, harus dibuang. Supaya apa? Nanti ada yang enaknya, ada yang manisnya, ada yang bisa dimakan. Nah, kakak mau bacain lagi ada satu ayat. Adik-adik bisa buka lagi firman Tuhannya. Sekarang buka Yehezkiel 11 ayat 19. Ya, adik-adik bisa minta bantu mama papanya untuk dicariin Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel ada di Perjanjian Lama. Ya, udah dapat adik-adik? Kakak bacain ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Inilah kuasa dari firman Tuhan adik-adik. Waktu adik-adik terus tiap pagi baca firman Tuhan, hati yang keras tadi, hati yang suka ngelawan orang tua, hati yang suka nggak mau ngampunin, hati yang nggak mau berbagi, itu diganti dengan hati yang taat. Sama-sama adik-adik bilang, hati yang taat. Itu yang mau Tuhan Yesus kasih sama adik-adik semua. Dengan adik-adik baca firman Tuhan kayak palu tadi, hati yang kerasnya hilang. Lalu datanglah atau ada hati yang taat. Wow, luar biasa adik-adik. Kalau adik-adik setiap pagi mau baca firman Tuhan, kakak percaya semua adik-adik di sini jadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Anak-anak yang taat sama orang tua. Anak-anak yang mau jadi berkat buat keluarganya, buat teman-temannya. Ayo adik-adik, baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan dengan rajin. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti kita jadi anak-anak yang taat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau pedang roh hari ini ya. Oke, nah sebelum kita tahu nih adik-adik apa firman Tuhan atau pedang roh hari ini, kita lihat dulu ya pedang roh yang minggu lalu. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 35 ayat 35 biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Oke, sekarang kita mau dengar pedang roh hari ini ya adik-adik. Adik-adik sekarang ikuti Kak Deborah dulu. Kakak-kakak yang di belakang juga nanti ikutin Kak Deborah ya. Oke, siap ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. yang menghancurkan bukit batu. Bisa adik-adik? Bisa dong. Bisa kakak ya? Wah gampang ya adik-adik ya. Kita mulai bersama-sama ya adik-adik ya. Nanti kita sebutkan bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Oke, bisa ya adik-adik ya firman Tuhannya ya. Wah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita ingat ya adik-adik ya,
Kalau palu itu bisa menghancurkan hati yang keras. Kita percaya adik-adik ya firman Tuhan. Waktu adik-adik taat sama firman Tuhan, hati adik-adik yang tadinya keras, mungkin suka marah-marah, ya bisa lunak lagi adik-adik, bisa jadi hatinya jadi yang baik lagi. Oke adik-adik, ya semangat menghafalkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa dikirimkan videonya ke WhatsApp orang tua. Oke, ditunggu ya adik-adik, semangat. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah main game, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kakak undang, yuk semuanya sama-sama kita akan akhiri dengan berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar bahwa firman Tuhan adalah palu yang dapat menghancurkan hati kami yang keras. Saat ini Tuhan Yesus, kami minta hati yang baru, hati yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini adik-adik, kau yang siap terima berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Saat ini terimalah berkat Tuhan, berkat yang menjadikan engkau sebagai anak yang taat. Diberkati engkau dengan hati yang baru, roh yang taat akan setiap firman Tuhan. Dan kau menjadi terang dimanapun kau berada. Diberkati kesehatanmu, diberkati saat ini sekolahmu, diberkati keluargamu, diberkati apapun yang kau lakukan. Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Mari adik-adik semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Nah, kita mau membuat gambar palu. Kan tadi Kak Jati cerita tentang palu ya, yang bisa menghancurkan hati kita yang keras. Nah, bahan-bahannya ada di slide berikut ini. Nah, langkah pertama kalian harus menjiplak kaki kalian. Nah, contoh menjiplak kakinya seperti ini ya. Nah, sekarang kakak udah punya jiplakan kakinya. Sekarang kita mulai membuat yuk, mewarnai. Nah, ini sekarang kakak udah ada jiplakan kaki. Tapi kalau kalian mau langsung kakinya yang diwarna terus langsung dijiplak ke sini boleh banget ya. Sekarang kakak mau mewarnai dulu jiplakan kakinya pakai cat air. Nah, setelah kalian beres mewarnainya, kalian boleh kasih rangkai palunya. Lalu di pinggir-pinggir sininya kalian jiplak dari jari kalian. Nanti buat paku ya. Nah, 3 biji. Nah, buat tangkai palunya boleh kalian warnai dengan warna coklat. Nah, selesai. Ini palu, ini pakunya. Nanti kalian boleh hias ya. Bisa ditulis dengan firman Tuhan menghancurkan hati kita yang keras. Nah, jadi adik-adik. Nah, adik-adik kreativitasnya kayak gini ya. Buat adik-adik yang agent, kakinya kan pasti lebih besar dari ini. Kalian boleh sambungin 2 kertas jadi 1. Nih, telapak kakinya boleh selebar ini ya. Nah, kenapa adik-adik kita perlu selalu membaca firman Tuhan agar hati kita lembut, biar hati kita bisa dibentuk sama Tuhan ya. Jadi jangan lupa selalu baca firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat kreativitas adik-adik yang minggu lalu. Keren-keren loh.